Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan coba dengan pick a card tentang hal yang ku dapat 2024 ya. Hal yang ku dapat 2024. Ini ada pick a card. Sebentar ya. Ada deck 1 dan deck 2 juga deck 3. Insyaallah ini bisa resonate dan 90% menjadi nyata dari readinganku. Ambil lagi satu. Kita lihat, kita acak-acak dulu ya. Deck 1, deck 2, deck 3. Oke. Deck 1, deck 2, deck 3. Aku kasih waktu kalian 3 menit ya. Hal yang ku dapat 2024. Kita mulai ya, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kita mulai ya. Aku akan pilih deck 1. Hal yang ku dapat 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, the Queen of Pentacles. Wow. The Fool. The Chariot. The King of Wands. The Temperance, 9 of Wands, and the 9 of Cups. Wow, untuk yang nomor 1 ini luar biasa kalau aku lihat, tapi memang perjuangannya harus komitmen ya, harus tekun. Jangan setengah-setengah untuk melangkah dan harus berani mengambil sikap. Ya, harus bisa meninggalkan obsesi kamu yang membuat kamu merasa terbebani, tertekan, dan kamu harus bisa bebaskan diri kamu dari yang namanya obsesi. Jadi kayak aku ingin sesuatu, jangan terlalu mikirin sampai stres gitu ya. Jangan, boleh mikirin tapi dilepaskan. Jadi ibarat tuh afirmasi tapi ikhlaskan ya, karena ini akan membuat kamu tertekan,
terbebani, terutama tentang kestabilan hidup dan juga tentang pasangan. The Queen of Pentacles, the Chariot, the King of Wands, the Temperance, and the Nine of Wands, and the Nine of Cups. Kalau kamu komitmen dan belajar bersabar terus-menerus, jangan pernah putus asa walaupun belum dikasih dengan Tuhan. Ya mungkin kemarin-kemarin kamu belum dikasih, ya, karena ada suatu rencana baik yang Tuhan ingin berikan ke kamu di tahun 2024. Kamu harus bisa belajar melawan segala keinginan yang terlalu berlebihan, dan kamu juga harus bisa berkomitmen berjuang sukseskan lagi rencana-rencana kehidupanmu dengan cara belajar positif, belajar sabar, belajar terus berbagi, tetap komitmen dalam sedekahnya. Jangan sampai kamu tertekan ya. Dan di sini aku ngelihat kamu harus banyak belajar tentang mempertahankan langkah kehidupan kamu. Apakah yang sekarang ini lebih baik, dibuat baik lagi, ya. Jangan sampai terhenti, kalau bisa jangan mundur, ya. Dan di sini apapun yang kamu inginkan, insya Allah akan terwujud. Yang mana kamu bisa belajar mengimbangi yang harus didulukan dan yang bisa ditunda dulu keinginan kamu. Akan ada traveling juga, dan sebagian dari kamu yang nomor 1 kayaknya akan bertemu seseorang deh, ya, yang selama ini kamu nanti. Kayaknya ada yang mau berkomitmen ya di tahun 2024. Makanya nekat aja. Ya, nekat, berdoa boleh, tapi jangan terlalu obsesi, dilepaskan saja. Dan kamu juga harus mengambil resiko ya untuk bisa lebih misterius. Jangan terlalu ibaratnya diumbar ya tentang keadaan kamu, fisik kamu, ya, karena penyakit ain. 2024 bagus ya, ada kesuksesan akan kamu raih. Tetap menjalani kehidupan kamu dengan kesabaran. Keuangan juga akan seimbang, bahkan lebih baik kalau aku lihat ya, karena kamu sudah berani mengambil langkah. Bahkan juga kamu akan bertemu seseorang yang bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu merasa terlindungi, membuat kamu merasa diimbangi, dihargai. Ini bagus banget, ya. Dan aku ngelihatnya kamu harus banyak belajar sabar dalam menghadapi ujian, karena ada kesuksesan yang akan kamu raih dari perjuangannya kamu ya dalam menghadapi setiap ujian yang kamu jalani. Dan tetap berprasangka baik ya. Belajar dari komitmen di masa lalu, tapi tetap menerimanya dengan hati lapang dada, dan juga dengan hati yang luas, legowo ya. Karena di sini apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu rencanakan di masa lalu, insya Allah 2024 akan terwujud. Kita lihat 2024 ya. Meditation for clarity. Wow. Kebetulan ya aku milih nomor 1 juga. Jangan terlalu melihat kegelapan kamu di masa lalu, tapi tetap hargai kehidupan kamu yang gelap di masa lalu sebagai pembelajaran untuk lebih jelas ke masa depannya lagi. Dan sebagian dari kita nih banyak yang suka kucing ya termasuk aku ya. Dan meditation for a clarity, jadi ya renungi, perbanyak renungin diri untuk mencari kejelasan dalam hidup kamu. Jangan takut untuk merubah, jangan takut untuk
melangkah ya, dan tetap diingat ya tentang kegelapan kamu di masa lalu itu membawa kamu lebih baikkah sekarang atau lebih buruk. Jadi belajar perbaiki, tapi tetap ya mengingat kegelapan masa lalu bukan dengan konteks yang negatif ya, bukan, tapi dengan hal-hal positif. Renungin lagi dulu itu seperti apa ya, dan sekarang aku lebih nyaman atau lebih tidak, lebih gelisah atau gimana, kan kamu yang ngerasain ya. Jadi pikirkan lagi tentang masa lalu kamu itu apakah lebih baik dibandingkan sekarang. Sun and Star tuh. Wow, kucing. Wow. Ini banget ya tentang kucing ya. Jiwa spiritualnya kalian nih ada ya, cuman memang harus diasah terus-menerus. Sun and Star. Jadi memang ada jiwa spiritual yang harus diasah, jangan sampai putus ya. Sesulit apapun kalian tetap harus mengasah, dan kamu di sini bisa berdealing dengan earth sign, ketahuan ya. Ada Cancer juga, ada fire sign, Temperance ya, Aquarius, dan ada fire sign juga ya. Ada air sign sedikitnya ada. Oke, meditation for clarity, Sun and Star. Banyakin renungin diri untuk mencari kejelasan. Jadi ya nggak masalah sih kalau untuk menjalani kehidupan sendiri dulu gitu ya. Jangan ketergantungan dengan pasangan juga. Akan ada kebahagiaan yang akan kamu raih, tapi memang saat ini kamu harus bekerja keras memperbaiki spiritualnya kamu untuk mencapai ketenangan hidup kamu. Dan aku ngelihatnya healing waters ya, sebagian dari kita ini butuh penyegaran ya. Kalian bisa pergi ke pantai atau ke curug ya, air terjun, cari ya, untuk bisa menyembuhkan dan memberikan energi baru. Bisa ke laut juga. Dan di sini kamu harus membuang sifat-sifat licik ya, namanya manusia ya, kecuali nabi ya. Harus bisa membersihkan, karena ada kebahagiaan yang sedang menanti kamu di sana ya. Jadi belajar sabar. Kita lihat 2024. Hole in the soul. Unless your creativity. Wow, dream sexual dikasih 4, harusnya 3. Ada seseorang yang ngebayangin kamu nih ya. Orang tersebut bisa orang lama ya, ataupun orang baru, ini ada. Dan aku ngeliatnya memang hole in the soul. Jadi ada suatu kerangkeng ya dalam jiwanya kalian. Dan aku ngeliatnya di sini terkadang hampa juga jiwa kalian, tapi setidaknya jangan mengurangi kreativitasnya kalian. Ketika kalian lagi merasa hampa, lepaskan dan jadilah diri kalian sendiri dan raih impian kalian. Nih ada yang ngimpiin atau membayangkan seksualitas sama kamu, atau kamu juga membayangkan seksualitas dengan seseorang ya. Tapi ada yang bertemu dengan seseorang juga. Ini twin flames ini ya. Membayangkan mendapati pasangan yang serasi, pasangan yang sejalan gitu ya. Dan aku ngelihatnya memang kamu harus bisa mengurangi dan melepaskan kegelapannya kamu dengan kreativitas yang kamu miliki ya. Bisa dengan talenta yang kamu jalani ya, entah itu secara spiritual ataupun secara
fisik ya, entah itu merakit apa, kamu bisanya apa, bunga atau pokoknya kalau laki itu, kalau maskulin ya merakit misalnya motor gitu ya, pokoknya menyibukkan diri aja ya. Dan kegiatannya kamu nih ya, kreativitasnya kamu ini akan membuahkan ataupun menghadirkan seseorang yang sefrekuensi sama kamu nantinya ya. Rejection cycles and sadness. Wow. Kamu harus bisa mereject ya, menolak tentang kesedihan. Jadi dibuang, dibersihkan ya. Hal-hal yang membuat kamu sedih dibuang aja, dibersihkan. Dan aku ngelihatnya memang kamu harus belajar mengambil langkah hidupmu dengan ya adanya resiko, belajar lebih banyak bersabar lagi. Spiritual growth, tadi aku udah bilang apa spiritual ya. Kamu tipikal orang yang spiritualnya lumayan kenceng, kuat juga kalau diasah ya. Cari guru spiritual yang bagus. Freedom, wow. Oke, romance, oh my god guys, kamu dulu pernah ditolak ya, ataupun diabaikan. Pada akhirnya kamu berani merubah dirimu, dan di sini banyak sekali pertumbuhan tentang jiwa kamu yang baru, dan ini spiritual kamu juga semakin naik kelas. Tapi memang butuh pengorbanan, butuh ketekunan, butuh keberanian ya. Kamu akan menemukan seseorang di tahun 2024 asalkan kamu tetap komitmen dengan apa yang sudah kamu kerjakan sekarang ya. Dan kamu akan menemukan seseorang yang sejalan dan memberikan kebahagiaan dengan kamu. Di sini aku ngeliat juga kamu harus belajar bersabar dalam menjalani healing kamu. Mask, heartbroken, snake, mirror. Wow, ini twin flame sih sebenarnya. Not showing the true feelings, hide, perceive, pretend, delude, gaslighting, heartbroken, deeply hurt and sad, separation, break up, feelings lost, grieving and mourning. Snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the older woman, and the mirroring each other's self-image. Relationship reflects our one's introspection. Oke, tadi aku udah bilang tetap komitmen dalam healing, penyembuhan diri, koreksi diri. Hati-hati dengan orang ataupun termasuk diri kita sendiri juga. Ya terkadang kita juga nggak bisa menunjukkan perasaan kita semuanya ya. Ada hal yang harus disembunyikan juga gitu. Dan kita juga terkadang di tahun 2024 nanti nih ada perasaan sedih, tapi coba untuk menutupi ya, karena kehidupan ya terus berjalan. Dan competition ya 2024, hati-hati ya, banyak orang yang iri dengan kesuksesan kamu, dan hati-hati banyak yang ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Mereka patah hati sih, orang yang pernah ninggalin kamu juga pengen kembali sama kamu tuh ya. Mereka ingin ngopi kamu tapi nggak bisa, karena di sini kamu orangnya ya mau untuk mengintrospeksi diri ya, mau untuk perbaiki diri. Jadi disinilah yang membuat mereka nggak suka, bahkan juga memakai topeng untuk mendekati kamu hanya karena ingin melihat langkah kehidupan kamu. Tapi di sini kamu sudah bisa menolak tentang lingkaran ataupun lingkungan yang membuat kamu sedih. Jadi kamu udah, ibarat gini, ada orang pengen bikin kamu marah, emosi, kamunya yang apa sih, udahlah biarin aja. Ada orang nyakitin kamu, kamunya langsung
ya berpikiran dengan hal positif gitu loh, nggak yang langsung marah-marah gini, nggak. Tapi kamu lebih ya udah kali, kalau dia jahat sama gue ya gue ada salah juga kali. Kan karma itu kan bukan dari orang yang kita sakitin langsung terkadang, tapi dari orang lain juga. Ya berpikirannya positif dan selalu memikirkan ya mungkin ini juga karma dari keluarga gue, dari pasangan gue, bahkan dari diri gue sendiri. Jadi ya coba untuk mereject siapapun yang coba untuk membuat kamu sedih. Kamu udah gak mau lagi berhadapan dengan orang-orang tersebut ya. Makanya kamu ingin bebas dengan cara yang menerima cacian, prasangka buruk dari orang lain, ya dengan hal-hal yang positif. Oke, so thank you yang nomor 1. Wow, semangat banget deh, seriusan. Energinya bagus banget, aku nggak bisa bohongin ya, energinya bagus. Tetap semangat, tetap komitmen ya dalam menjalani pembayaran karma. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat kejutan 2024 ya, kejutan aja aku sebutnya. Kejutan 2024. Kejutan 2024, kejutan 2024. The King of Wands. Oh. Seven of Cups, King of Swords. King of Pentacles. Yang nomor 2 ini jiwanya lebih ke maskulin ya. Jiwanya nih, energinya kayak laki-laki gitu. Okay. The King of Wands, the King of Swords, Seven of Cups, King of Pentacles, the Queen of Cups, and the Three of Swords. Oke, kejutan 2024. Kamu merencanakan banyak hal, tapi jangan sampai bingung ya. Nanti ujungnya kamu terluka, ujungnya kamu kecewa, ya. Dan kamu juga jangan terlalu mengontrolling ya tentang keinginan kamu harus dapat tahun depan gitu, memaksakan maksudnya. Jangan ya, karena ini akan membuat kamu merasa sia-sia. Rencana boleh, berdoa boleh banget, tapi jangan memaksa. Kalau belum dikasih, prasangkanya jangan buruk dulu. Selalu prasangka baik saja ke Tuhan. Dan kamu harus ya rencanakannya dengan matang-matang. Apa yang baik buat masa depan kamu, petualangan apa yang membuat kamu bahagia tapi tidak merugikan orang lain gitu ya. Dan ya di sini jangan sampai apa yang sudah kamu jalani, yang sudah kamu kerjakan ini membawa luka kamu sendiri ya. Dan kamu jangan terlalu ke depannya nanti ya 2024. Jangan terlalu membayangi kisah masa lalu yang menyakitkan. Jadi belajar legowo aja, lebih legowo lagi untuk tahun 2024. Dan ada juga orang lama ini coba untuk datang ke dalam kehidupan kamu dan ini mengganggu healing kamu. Ya, ada yang memberikan janji-janji manis lagi. Untuk yang nomor 2, hati-hati, jangan sampai terlena, jangan sampai
kamu tersakiti, jangan sampai kamu dikendalikan dengan seseorang hanya karena kamu takut kesendirian atau tidak ada statusnya saat ini. Ya, nanti ujungnya sia-sia. Ya. Dan kalaupun kamu nanti diberikan orang baru, dilihat dulu apakah orang baru tersebut benar-benar single, ya, apakah dia benar-benar sendirian, tidak ada orang lain, ya, agar tidak ada triparty ataupun perselingkuhan yang berujung ya saling menyakiti, dan itu bisa membuat trauma buat ya banyak orang ya, bahkan bisa sampai 7 turunan. Kesalahannya akan terulang lagi kalau tidak cepat-cepat disadari, diperbaiki ya. Dan aku ngelihatnya kamu harus kuat dalam perjalanan hidup kamu di tahun 2024. Sebagian ada yang kisah lama terulang kembali. Jadi harus kendalikan emosimu dan kendalikan pikiranmu. Selalu prasangka baik saja. Ya, apapun yang terjadi itu adalah hal baik dari Tuhan untuk kedepannya nantinya. Ya, kita lihat kejutan untukku 2024. Imagines and envisions. Ya, rencanakan dengan baik ya. Tadi aku udah bilang, rencanakan matang-matang mana yang bermanfaat, mana yang baik, targetnya yang bisa kamu gunakan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak orang, bermanfaat. Jadi kejarlah yang terpenting dulu. Ya, give a love. Kamu kalau diberikan banyak pilihan di tahun 2024, pilih yang benar-benar membuat kamu bahagia deh. Jangan, karena nanti 2024 kamu dikasih banyak pilihan tentang pasangan juga nih. Hati-hati, banyak yang datang ke kamu ini. Ya, ada 3 orangan. Jangan ngebayangin banyak dulu. Mau ini, mau itu ya, tapi kamu gak benahin diri, kamu gak komitmen, kamu gak fokus dalam perbaikan diri kamu, terutama spiritualnya kamu, ya gak ada kebahagiaan nantinya. Hanya setengah-setengah. Seasonal harvest. Ya, kalau kamu mau mendapatkan hasil ya kamu harus menanamnya dengan tekun ya. Rencanakan dengan baik tanaman apa yang membuat kamu sukses, nyaman, dan tidak membuat kamu stres dalam proses penanamnya. Ya, dan kamu harus bisa meditasikan diri kamu juga gitu loh. Ya, harus bisa merenungi diri kamu gitu. Jangan sampai kamu diberikan banyak pilihan dan merasa, aduh gimana nih, pilihan banyak, beli yang ini aja deh, yang ibaratnya materi doang kamu cari. Jangan, ya, carinya seimbang dalam kehidupan kamu.
Dan kalau kamu ingin hasilnya yang baik, ya tanamnya dengan baik, dengan komitmen, rencanakan matang-matang. Ya. Temptation, godaan nih. Ya, the devil. Kamu, maaf ya kalau lihat, tipikal mudah tergoda, baper. Katakan iya kalau yang nomor 2, biar energinya aku kikis yang baperannya itu ya. Pilihan banyak, tapi baperan. Ujungnya ya terlena sendiri, terluka sendiri. Jangan mudah kerayu ya. Heart in the soul. Kalau yang nomor 2 nih, tipikal orang yang gak bisa sendirian sih sebenarnya. Jadi benar-benar kamu harus belajar rencanakan masa depan kamu sendiri nih. Akan ada godaan ya. Dan ini mengganggu untuk mencapai target hidup kamu. Say what you mean. Oke, aku ngeliatnya wild, aneh. Oke. Yang nomor 2 nih harus banyak renungkan diri ya, terutama tentang karakter kebiasaannya kamu. Salah satunya masalah kesendirian, ya, merasa kesepian, jadi baperan, misalnya dapat pasangan, diberikan pilihan, jadinya bingung yang mana. Ujungnya ya tersakiti sendiri jadinya. Nomor 2 ini termasuk pikirannya agak liar ya, jadi kayak suka petualangan juga, suka ya fantasi, termasuk tentang seksualitas. Nggak apa-apa sih, kita udah dewasa ya, wajar. Tapi kalau bisa di controlling lagi ya, controlling. Dan kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Itu jangan sampai melukai banyak orang dan melukai diri sendiri juga. Ya, tanam aja hal-hal yang baik. Ya, aku ngeliatnya di sini agar mendapatkan hasil yang baik. Berikan dengan cinta kasih. Ya, belajar untuk memberikan perhatian, tapi bukan berarti memberikan cinta dengan mudah gitu ya. Freedom, wow, sign, akan ada kebebasan ya, tanda-tanda kebebasan, truth and integrity, tentang kebenaran ya, tentang kebenaran. Dan aku ngeliatnya di sini kebebasan tentang pemikiran bisa, atau kebebasan tentang pendapat bisa, tapi niatnya harus dengan tulus ya. Apa yang kamu doakan ini akan terwujud, asalkan yaitu dia, jangan mudah baper dan tergoda ya, karena godaannya lumayan banyak untuk yang nomor 2. Not today, not dealing, hurt, avoiding,
and confrontation, calling in person, boundaries and still angry, clock, need time, takes a time, is a time, a cycle, time to heal and progress, separation. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, answer, and future. 2024 untuk yang nomor 2 ini belum jelas ya masa depannya mau gimana. Karena ada ya sebagian 2024 tuh gak suka dengan yang namanya tersakiti, yang namanya terluka. Ya, tapi yang namanya kehidupan ya kita harus ngerasain hal itu untuk belajar kehidupan ya, memahami, belajar keikhlasan. Dan sebagian nomor 2 nih tipikal orang yang sebagian ya aku lihat energinya nggak suka kalau ditinggalkan. Ya memang nggak ada orang yang suka ditinggalkan, tapi ya mau nggak mau harus menerima kenyataan gitu ya. Dan semua memang butuh waktu untuk bisa menyembuhkan. Ya perpisahan ini taruhlah sebagai proses penyembuhan karakternya kamu untuk healing ya. Dan aku ngeliat di sini ya, katakan apa yang kamu pikirkan, terutama tentang kehampaan hidup kamu. Salah satunya ya tentang seksualitas juga ya. Jadi harus di controlling ya, dan selalu prasangka baik saja. Oke? So aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke nomor 3. Kejutan 2024. Angkanya angka muter ya. Jadi perhatikan perjalanan hidup kamu di tahun 2023 akhir ini. Akan ada pembayaran karma di tahun 2024. Apa yang kita kerjakan ya insya Allah itu bisa mendapatkan balasan, entah itu baik atau buruknya. Jadi berhati-hati saja. 2024 kejutan untukku 2024. Four of Wands, the Hierophants, Nine of Wands, wow. Sorry, the Magician, bukan the Hierophants ya, the Magician. The Magician. Ace of Swords, Four of Swords. Kamu bisa berdealing dengan Aquarius, fire sign, air sign. Judgment. The Queen of Pentacles, the Fool, and the King of Swords, Nine of Swords, and the Two of Pentacles. Oke, untuk yang nomor 3, ya kamu harus nekat belajar bersabar ya, melepaskan ya sifat cerobohnya kamu juga, terutama tentang masa lalu ya. Kamu harus nekat nih, mau nggak mau ya harus belajar bersabar, perbaiki diri ya, dan komitmen dengan apa yang kamu inginkan ya di 2024. Hati-hati ya dengan segala trik ataupun talenta yang kamu miliki. Jangan sampai ini membuat kamu lelah sendiri. Bahkan ya kamu harus belajar mengatasi masalah kehidupan kamu, entah itu di perusahaan ya, kantor, ataupun di rumah tangga kamu ya. Kamu harus benar-benar lindungi ya, dimana kamu
cari uang, disitulah tempat kamu cari makan. Dan kamu harus tetap jaga dengan kejujuran. Ya, fokus dengan apa yang kamu inginkan. Boleh gunakan trik, boleh gunakan talenta kamu, tapi bukan dengan kelicikan, ya, bukan. Dan kamu harus belajar tentang kebangkitan spiritual itu memang melelahkan, ya, bahkan juga menakutkan, ya, melelahkan, menakutkan. Di sini sebagian dari kalian yang nomor 3 nih, untuk bisa sukses masih tertahan dulu ya, masih bisa tertahan dulu, harus banyak belajar, ya, terutama belajar untuk sabar, belajar untuk kuat, bertanggung jawab, ya, dan ya belajar untuk berkata jujur juga. Gunakan kepintaran kamu ini bukan untuk memanfaatkan orang tanpa hasil, ya. Dan aku ngelihat ada kelelahan ya untuk mencari jawaban, terutama tentang rumah tangga nih. Untuk 2024-nya ya lepaskan saja, jangan dipaksa mencari jawaban dia dengan siapa, dia lagi apa, terus kamu cecer dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Pada akhirnya ini akan saling menutup diri masing-masing, ya. Jadi kalau aku lihat memang ya kamu harus bisa ya istirahatkan dulu, nggak apa-apa sih. Bukan berarti bercerai ya kalau yang menikah, tapi lebih silent treatment aja dulu sementara. Tapi jangan sampai diem-dieman semalaman, jangan gitu loh. Ada kalanya kita nggak communication, ya mungkin selama 5 jam, 6 jam gitu. Ya usahakan sibukin diri sendiri dulu aja. Dan aku ngelihatnya di tahun 2024 untuk yang nomor 3 ini ya harus banyak belajar tentang kebangkitan spiritual dan harus kuat dalam menjalani ujiannya, terutama amarahnya ini ditahan ya, emosionalnya ditahan, karena ini awakening spiritual itu harus belajar menahan emosi, belajar menahan marah. Ya, memang melelahkan sih, karena ya kalau kita tersakiti, kita diem aja pastikan meluap-luap ya. Apalagi kalau orang yang emosionalnya tinggi. Jadi belajar untuk sabar ya. Dan keberhasilan akan kamu dapat, tapi memang harus nekat belajar tenang, belajar memaafkan, belajar melepaskan ego ya. Dan juga harus bebaskan ya dari sifat kekanak-kanakannya kalian juga gitu ya. Kita lihat lagi. Wow. Untuk yang nomor 3, fokus ke dalam spiritual boleh, silahkan banget. Tapi gunakan dengan baik talenta yang kamu dapat dari spiritual ini untuk kebaikan, dan awali dengan kejujuran. Dan ya kamu harus banyak belajar tentang komitmen. Ada yang melindungi rumah tangganya dari serangan gaib, ada, tapi sangat melelahkan ya. Ini membuat kamu capek. Pada akhirnya ya ada yang cerai juga di sini, hati-hati. Ya, tapi masih ada yang ingin mempertahankan rumah tangganya, masih ada. Give a love, fire magic tuh ya. Ada yang masih mengirimkan ilmu hitam ya, ataupun pelet nih, hati-hati. Untuk nomor 3 ini ada yang bergelora juga ya, tentang cinta
ada yang obsesi tentang pasangan. Ya kalau bisa diistirahatkan dulu, jangan terlalu obsesi dengan pasangan. Grounded and center. Ya pasrahkan aja sih diri kamu ya tentang masalah percintaan. Nanti ujungnya kamu lelah sendiri, capek sendiri. Ya, ujungnya kamu capek sendiri, lelah sendiri. Dan ya kamu harus bisa melepaskan segala kemelekatannya kamu tentang duniawi, lebih belajar melepaskan dan menerima kenyataan ya. Di tahun 2024 tuh sama nih, nomor 2 dan 3 godaannya banyak. Makanya kamu tahun 2024 belum dikasih kebahagiaan maksimal, karena banyak hal yang harus diperbaiki juga. Dan kamu harus lepaskan tentang hawa nafsu, terutama seksualitas. Ya, belajar ikhlas. Healing, sembuhkan diri kamu dari godaan, bentengi diri kamu dengan talenta yang kamu miliki, terutama tentang spiritual. How teachable are you? Kamu bingung nih 2024, bingung untuk mengajari dirimu sendiri, bingung memperbaiki diri, karena godaannya banyak. Ada yang memberikan cinta sama kamu, tapi ya ini ada manipulasinya. Sadness, kesedihan, procrastinations home, kesedihan. Ini jangan sampai linglung ya. Untuk yang nomor 3, 2, 3 nih butuh tekun banget ini harusnya. Kerja keras lagi untuk meraih masa depan kamu. Harus bisa bentengi diri kamu dari yang namanya godaan ya. Ya kamu harus banyakin bersyukur deh dari apa yang kamu terima selama ini. Walaupun terkadang dalam rumah tangga kamu ataupun hubungan kamu, bahkan di rumah kamu ya dengan keluarga ini melelahkan, karena banyak hal tipu daya ataupun manipulasi dalam keluarga juga gitu ya. Harus nerima aja logowo. Dan kamu jangan bingung untuk sembuhkan diri kamu, karena awakening spiritual itu harus kuat dan berani menjalani kehidupan sendiri. Study, banyak belajar. Aku bilang juga apa tadi, banyak belajar. Yang nomor 3 nih agak gimana ya, childish ya. Kalau dibilang tuh kayak gampang lah, nantilah, inilah, itulah. Nggak penting healing gitu. Terutama healing spiritual ya. Untuk yang nomor 3 nih agak apa ya, kalau dibilang ngeyel ya bisa sih. Sorry ya, aku ngeliat energinya sih. Jadi harus banyak belajar ya untuk menerima tuh dirimu sendiri dan nikmati tentang apa yang Tuhan kasih. Banyakin bersyukur.
dreams. Divine timing. Good. Aku bilang juga apa yang nomor 3 ini belum dikasih ya, karena perjalanan healing itu minimal itu ya setahun 3 tahun ya minimal, maksimal tanpa batas. Dan healing itu yang harus menikmati kesendirian dan belajar untuk tidak marah, tidak mudah marah, tidak mudah emosional, tidak mudah kesel gitu ya, prasangka buruk gitu. Belajar meraih impian kamu walaupun belum dikasih. Jadi ibaratnya semua menunggu waktu yang tepat untuk bisa meraih impian kamu. Jadi belajar menerima, banyakin bersyukur. Semuanya menunggu waktu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Minta tolong dengan teman-teman kamu, cari ya tentang healing. Cari teman apapun, guru spiritual yang bisa memberikan inspiration dan ide untuk kehidupan kamu, karena ini bisa membuat keajaiban dalam hidupmu di tahun 2024 ya, dari teman-teman kamu. Jadi ya kamu perluas aja cycle pertemanan, tapi kalau bisa nyari yang benar-benar memberikan inspirasi buat kamu, memberikan ide ya. Dan kamu juga harus bisa menjaga perasaan, kalau bisa temennya jangan yang lain jenis. Cari guru spiritualnya juga, kalau nggak tahan ujian hawa nafsu, jangan nyari yang lain jenis ya, lawan jenisnya jangan, cari yang sejenis aja. Tapi juga ke sejenis juga harus yang memberikan energi positif ke kamu ya. Kalau enggak, kamunya ya tertahan lagi untuk bahagia. Semuanya menunggu waktu yang tepat untuk meraih impian kamu. Belajar meraih impian itu ya dengan kesabaran. Happiness, expansion, joy, and playfulness. Hands of a Cards Hammer. Sabotage, rebuilding, integrations, repetitive, persistence, working on it, take a chance, risk, being strategic, option, not showing the hands, and gambling. Tutup diri kamu ya, jangan terbuka dulu. Belajar tentang spiritual itu ya kayak sembunyikan diri ya. Dan kalau kamu ingin bahagia, jangan jumping up ya, jangan mencari kebahagiaan dari kebahagiaan orang lain, jangan. Dan kamu juga harus bisa membangun kembali tentang permainan kamu sendiri ya, karena ini kamu tipikal orang yang sorry to say ya energinya tuh kayak controlling, kayak ya pinter sendiri gitu. Jadi ibarat kamu nanya sama orang nih, diminta saran, dikasih saran, kamu jawab sendiri ya. Kalau bisa jangan ya, belajar untuk lebih menutup diri. Jadi kalau kamu butuh teman, dengerin teman kamu dulu dan kamu pikirkan itu baik atau enggak ya. Dan kamu juga harus mengambil resiko untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya. Kamu harus bekerja keras dari kebahagiaan kamu sendiri, bukan berarti mengambil kebahagiaan orang lain ya. Gunakan dengan baik permainan di tangan kamu, di kehidupan kamu. Dan kamu harus pahami tentang belajar diri kamu adalah menyembuhkan dari perasaan hawa nafsu,
dari perasaan baperan ya di sini. Impian kamu bisa terwujud asalkan kamu belajar sabar dan belajar banyak bersyukur. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.